Bayangin kamu hidup di masa di mana menyembah Tuhan yang benar itu dianggap kejahatan. Semua orang tunduk pada penguasa. Kalau nggak ikut, hukumannya berat. Bisa disiksa, bahkan dibunuh. Nggak ada ruang untuk beda. Di zaman itu ada seorang raja zalim. Dia memaksa rakyatnya menyembah berhala. Semua harus patuh. Semua harus ikut sistem. Tapi di tengah tekanan itu, ada sekelompok pemuda. Masih muda, masih penuh mimpi. Mereka bukan nabi, bukan orang besar, bukan bangsawan hebat. Cuma anak-anak muda biasa. Bedanya satu, mereka beriman. Allah cerita tentang mereka di surat Al-Kahfi. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Perhatikan, yang Allah tonjolkan bukan kekuatan mereka, bukan strategi mereka, tapi iman mereka. Saat tekanan makin menjadi-jadi, mereka sadar satu hal. Kalau tetap di kota, iman mereka bisa hancur. Jadi mereka memilih pergi. Mereka nggak melawan dengan senjata, nggak bikin kerusuhan. Mereka memilih menyelamatkan iman. Mereka lari dan berlindung di sebuah gua. Tempat sunyi, gelap, sederhana. Secara logika, itu bukan tempat aman. Tapi buat mereka, itu lebih aman daripada kehilangan iman. Lalu terjadilah sesuatu yang di luar nalar. Allah menidurkan mereka. Bukan sehari, bukan seminggu, tapi 309 tahun. Selama itu, kerajaan berganti, peradaban berubah, generasi datang dan pergi. Tapi mereka tetap tertidur. Allah menjaga tubuh mereka, membolak-balikkan posisi mereka agar tidak rusak. Bahkan anjing mereka tetap berada di pintu gua, seolah menjaga. Ketika akhirnya mereka bangun, mereka merasa cuma tidur sebentar. Sehari atau setengah hari, kata mereka. Mereka nggak sadar bahwa dunia sudah berubah total. Salah satu dari mereka turun ke kota untuk beli makanan. Dia bawa uang lama. Orang-orang heran. Uangnya kuno, ceritanya makin aneh. Sampai akhirnya orang sadar. Ini pemuda dari ratusan tahun lalu. Dan yang lebih mengejutkan, keyakinan yang dulu membuat mereka diburu, sekarang sudah menjadi keimanan masyarakat. Tauhid yang dulu dianggap ancaman, kini diterima. Coba bayangin, mereka lari karena iman mereka terancam. Mereka mengorbankan kenyamanan, masa muda, bahkan masa depan. Tapi Allah balas dengan cara yang luar biasa. Nama mereka diabadikan dalam Al-Quran. Kisah mereka dibaca sampai akhir zaman. Pelajarannya dalam banget. Pertama, iman itu mahal. Kadang kamu harus berani beda. Kadang kamu harus menjauh dari lingkungan yang merusak. Mungkin bukan masuk gua secara fisik, tapi gua dalam bentuk lingkungan yang lebih baik, circle yang lebih sehat, konten yang lebih bersih. Kedua, kalau kamu menjaga iman, Allah yang akan menjaga kamu. Mungkin bukan dengan cara yang kamu bayangkan, tapi selalu ada penjagaan darinya. Ketiga, hasil perjuangan nggak selalu kamu lihat langsung. Mereka nggak menyaksikan proses perubahan selama ratusan tahun. Tapi mereka bangun di dunia yang sudah berubah. Kadang tugas kita cuma bertahan dan tetap lurus. Soal hasil, itu urusan Allah. Makanya kisah ini ada di surat Al-Kahfi, surat yang dianjurkan dibaca setiap hari Jumat. Karena di zaman penuh fitnah seperti sekarang, kita butuh keteguhan seperti mereka. Sekarang coba tanya ke diri sendiri. Di zaman kita hari ini, tekanan mungkin bukan soal patung atau berhala, tapi bisa soal gaya hidup, pergaulan, ambisi, atau standar sukses yang menjauhkan dari Allah. Kalau suatu saat iman kamu diuji, kamu pilih ikut arus, atau cari gua untuk menyelamatkan iman. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan bukan kekuatan, bukan koneksi, bukan kekayaan, tapi iman yang tetap hidup, walau dunia berubah.